iya emang untuk menyingkirkan papaku. Karena emang udah pernah diancam juga. Diancam nggak, nanti nggak bisa ketemu anak lagi. Pokoknya harus ngomong nama papi aku. Udah apa? Ini pistol. Sahabat Smart Lapak menjadi tujuan agar seluruh masyarakat Indonesia dapat terus berpancasila dan berbudaya Nusantara. Oleh karena itu, like video ini dan share ke saudara, teman maupun keluarga terdekat. Sahabat Smart. Halo, selamat datang di Smart Lapak. Ini kita ada wawancara dengan Adik Cat anak Finlin. Pertanyaan kita yang pertama adalah, Adik Cat, selama Adik Cat yang menyuarakan agar ayah Anda dibebaskan, apakah ada intervensi dari luar yang mengganggu dalam kehidupan pribadi Adik Cat? Enggak sih, enggak ada. Kalau itu belum, enggak ada. Jangan juga. Oh gitu. Enggak ada sih. Respon dari teman-temannya gimana? Teman-teman aku sih setelah tahu kan muncul kan ya kan, soalnya kan ada di mana-mana kayak di TikTok, YouTube gitu, ada di Google. Ya mereka ngedukung sih. Oh, ngedukung. Iya. Ya gitu. Apa di balik itu ada pengucilan atau memberi semangat untuk Adik Cat? Iya, beri semangat lah semuanya pasti. Kayak bilang keren, semangat, hebat, terus berjuang gitu. Kalau dari guru-gurunya juga begitu? Iya, guru-gurunya juga. Guru-gurunya, ya mereka tahu dari berita juga. Terus ya, yang ngedukung juga katanya, ada yang kayak, saya ngedukung kamu 100% gitu. Karena kan emang kalau dilihat kasusnya kan emang, kalau misalnya orang lihat kasusnya pasti udah tahu itu kasusnya konyol banget, nggak sesuai sama acara hukumnya gitu. Konyolnya di mana? Konyolnya ya, papi aku alamatnya dipakai sama orang buat bikin KTP. Kan kalau misalnya bapak punya alamat rumah, aku bisa aja nanti bikin KTP aku pakai alamat bapak. Nanti bapak, kalau dari kasus ini nanti bapak bisa juga dipenjarain karena aku pakai alamat bapak. Kan kayak gitu bisa aja. Terus masa pelaku utama, ya udah tau lah ya, pelaku utamanya 2,5 tahun, papa aku 4 tahun 6 bulan. Sebelumnya juga udah pernah 9 bulan jalanin, udah divonis, udah bebas, tapi dijalanin lagi sekarang. Kan gak sesuai sama acara hukumnya, gitu. Nah, penggunaan alamat di KTP itu disalahgunakan atau bagaimana? Jadi waktu dulu papa aku punya klien, dia ngurus perceraiannya. Terus klien itu pakai alamat kantor papa aku, yang sebenarnya alamat kantor kan kalau misalnya jadi klien pasti udah tahu dong. Terus itu ada di surat kuasa, di kartu nama kan itu udah ada. Dia pakai alamat kantor papa aku tuh buat di KTP ngajuin klaim ke asuransi 6 juta gitu. Terus dibilang kan itu palsu. Nah karena waktu itu kliennya waktu itu dibuktiin bersalah, terus divonis 2,5 tahun. Papa aku juga dibilang ikut bersalah, padahal papa aku di persidangan nggak ada satupun bukti. Kan kalau misalnya dibilang KTP palsu kan harus ada fotokopi, harus ada yang aslinya kan, yang palsu sama yang asli. Tapi ini nggak ada bukti sama sekali, nggak ada keterangan saksi juga. Kan ya. Sedangkan Pak Alvin sendiri nggak tahu ya mengenai hal itu ya? Artinya alamatnya itu digunakan untuk KTP palsu itu. Dia waktu itu kan si kliennya kan bilang kalau misalnya dia udah minta izin gitu kan. Tapi waktu itu tuh karena papaku tuh yang ngurus perceraian. Jadi perceraian klien itu. Jadi klien itu nggak mungkin kan mau dapat surat itu kan, rumahnya kan agak satu rumah sama suaminya kan, mereka lagi mau cerai gitu kan. Jadi klien ini bilang ke papa aku mau minjem buat nanti kalau ada dapet kirim-kirim surat atau apa. Jadi minjem alamatnya buat gitu, bukan buat KTP palsu gitu. Yang papa aku tahu dia mau minjemnya buat biar nanti ini. Papa aku udah bilang ya udah, tapi papa aku taunya mau dipakai alamatnya itu buat dapet kirim-kirim surat gitu. Soalnya lagi cerai gitu. Oh, jadi alamatnya itu mau digunakan untuk pengurusan perceraiannya dia gitu kan. Rencananya begitu. Dan nggak tahunya digunakan untuk klaim asuransi. Iya. Penyalahgunaannya di situ kan berarti. Iya, kliennya. Terus kan kliennya kan dibilang di BAP-nya karena kan kliennya udah minta izin ke papa gitu kan. Tapi sebenarnya yang minta izin itu tuh diarahin sama penyidik. Jadi penyidik nyuruh dia ngomong, menyudutin papi aku gitu. Udah ada di
suratnya itu dia ada nulis di BAP-nya, dia menarik kembali BAP-nya. Itu pun masih bisa ya untuk dipersoalkan dengan Pak Alvin Lim ya, kan sudah terbukti kan itu. Apa yang udah terbukti? Udah terbukti kan bahwa itu disuruh oleh penyelidik dan semuanya. Iya, dia ada nulis sendiri, orangnya nulis sendiri, dia tuh dipaksa buat ngomong. Kalau misalnya nggak ngomong itu papi aku yang nyuruh, udah minta izin, misalnya dia udah minta izin ke papi aku, kalau dia nggak nyudutin papi aku, dia sampai diancam nggak bisa ketemu anaknya lagi gitu. Udah ini pistol kepalanya gitu. Kliennya ada di surat itunya. Surat apa sih? Dia ada narik BAP itu, narik BAP di suratnya. Nanti kalau ada. Surat. Iya, yang gunain pistol apa itu? Penyelidiknya atau gimana? Iya, pokoknya dia diancam gitu lah. Kayak kalau misalnya. Ini saat BAP diancamnya. Iya, pas di BP diarahin, terus udah sakit kan, kayaknya waktu itu sakit urat gitu, terus gak diperhatiin lah kondisinya, padahal udah kesakitan, terus diancam nanti nggak bisa ketemu anak lagi, pokoknya harus ngomong nama papi aku gitu. Jadi istilahnya penyelidik mau menyudutkan Pak Alvin Lim gitu. Pada waktu itu diarahin. Itu yang 2018. 2018 kan? Iya. Nah, itu nyambung dengan yang sekarang ini sebenarnya. Iya, perkaranya sama, pasalnya sama juga. Jadi waktu dulu kan itu kan di PN, Pengadilan Negeri kan udah ditahan. Terus naik ke udah ditahan, udah masa penahanannya udah maksimal, udah habis. Terus habis itu naik ke PT, habis itu ke MA. Tapi di MA berkas tuntutan jaksa tidak dapat diterima, berkas dikembalikan. Terus yang sekarang ini diajuin dari PN lagi, tapi abis itu ke PT, nah di PT ditahan, gitu. Kan 2 putaran, itu kan harusnya nggak boleh. Nggak boleh ya. Kalau dari MA kan harusnya PK. Gitu. Terus langkah apa itu selanjutnya adik Cat lakukan untuk membebaskan ayah? Ya kami tim lawyer udah ngajuin kasasi sih. Biasanya kasasi sama penangguhan penahanan. Tapi ngajuin kasasi udah kan dari PN kan ngajuin buat nanti dilimpah ke Mahkamah Agung. Tapi udah 3 minggu sampai sekarang PN nggak ngelimpah berkasnya ke Mahkamah Agung. Padahal kan itu hak kita buat berkasnya dilimpahin. Normalnya berapa lama untuk naik ke Mahkamah Agung dari PN? Ya harusnya sih kan segera. Lewat 14 hari, ini udah lewat 14 hari sih gitu. Menurut Cat sendiri berarti ada sebuah motif ya, tujuan di belakang itu semua dong? Lah ya iya, emang untuk menyingkirkan papaku, karena emang udah pernah diancam juga papi aku. Bentuk ancamannya seperti apa? Ya dibilang kayak kamu kalau terlalu vokal kayak gini, nanti kasus kamu yang lain bisa saya buka. Papa aku kan aku kan nanganin kasus Indosuria kan, investasi bodong. Nah, itu kan papi aku kan yang ngebongkar apa tuh namanya P19 mati. Iya tahu kan yang kayak harus penyidik seluruh yang harus nyidik semua korban di Indonesia. Sama dia juga ada bongkar aset yang hilang, yang disita polisi, tapi di surat dakwaan nggak ada. Dia bilang kalau kamu bongkar itu nanti kasus kamu yang lain bisa saya buka lagi. Terus tapi papi aku tetap bongkar, ya makanya resikonya ya sekarang masuk gitu.